flash in a hazy glow. My hands still cold. You start to break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KB, berada and sista, bertemu lagi dengan saya Mr. Phil di sini. Di mana lagi kalau bukan di Phil Arts Class. Ya, terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini Mr. Phil tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bahwasanya jagalah kebersihan, jagalah kesehatan, selalu cuci tangan, gunakan masker jika berpergian dari rumah. Oke? Dan bagi kalian yang sudah like dan subscribe, terima kasih. Dan bagi yang belum, silakan like dan subscribe dulu. Oke? Thank you. Nah guys, sekarang sesuai dengan perjanjian di second class kemarin, hari ini di third class, kelas ketiga ini, kita akan langsung membahas contoh teks laporan hasil observasi. Kalian bisa lihat di sini Mr. Phil sekarang berada di Majalengka, sudah melakukan observasi tentang keseniannya. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Nah, oke guys, hari ini langsung saja ya kita akan membahas teks laporan hasil observasi tentang wayang. Simak baik-baik, oke? Pada paragraf pertama ini, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Selanjutnya di paragraf kedua, para wali Songo menyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Di paragraf ketiga, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tingkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Next, di paragraf keempat, wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Paragraf kelima, selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang pertunjukan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda.
Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Selanjutnya, paragraf ke-6. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput, dalam bahasa Jawa suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa khususnya. Selanjutnya di paragraf ke-7. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater, bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru, hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Di paragraf terakhir, paragraf 8, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia. Nah guys, setelah tadi kita bahas bersama-sama teks laporan hasil observasi wayang, sekarang kita saatnya untuk menganalisis struktur teks laporan hasil observasi wayang yang tadi kita bahas bersama-sama. Oke, perhatikan baik-baik ya, biar jelas. Nah guys, pada bagian struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, ini terdapat pada bagian wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asal atau asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Nah, selanjutnya guys, bagian struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian, di mana deskripsi ini menjelaskan salah satu jenis wayang terdapat pada bagian berikut. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Cerita yang biasanya digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jatiwatimura, Kedu, Cirebon, sebagainya. Selain wayang purwa, jenis wayang kulit yang lain yaitu wayang madya, wayang gedog, wayang
diupar, wayang wahyu, wayang suluh, wayang kancil, wayang calonangar, wayang kucil, wayang ajen, wayang sasak, wayang sadat, wayang purwa, wayang arja, wayang gambu, wayang cupak, dan wayang beber yang saat ini masih berkembang di Pacitan. Oke guys, panjang sekali. Oke, selanjutnya guys, masih di bagian struktur deskripsi bagian, masih menjelaskan salah satu jenis wayang, yaitu wayang wong. Berasal dari bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, masih di bagian struktur deskripsi bagian, yaitu selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Wayang ini disebut juga sebagai wayang tegul. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak, atau sering juga disebut dengan wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang golek tersebut pertama kali dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Masih di struktur bagian deskripsi ya. Perkembangan terbaru, dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Disebut wayang suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang terbentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bahasa Jawanya adalah suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa khususnya. Nah, di bagian struktur deskripsi bagian akhir, yaitu dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah jenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Akan tetapi, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berupa hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang motekar ditemukan dan dikembangkan oleh Harry Dim setelah melewati eksperimen lebih dari 8 tahun. Lama ya. Dari 1993 sampai 2001. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna. Sistem pencahayaannya teater modern dan layar khusus. Nah guys, di bagian struktur yang terakhir yaitu deskripsi manfaat, yaitu ada dalam bagian semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain seperti media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat dari pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan di kalangan masyarakat Indonesia. Oke guys, demikian itulah adalah contoh teks laporan hasil observasi di materi pertemuan ini. Dan ingat, bagi kalian yang sudah menonton, silahkan tonton ulang. Tonton dengan seksama, dengan baik, memperhatikan bagaimana contoh teks laporan hasil observasi yang tadi kita bahas bersama
Di situ ada strukturnya seperti apa. Nah, nanti kalian harus menganalisis teks laporan hasil observasi tadi. Nanti di deskripsi video kalian menjawab soal-soal yang sudah saya berikan. Oke? Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya, pertemuan keempat. Masih bersama saya Mr. Phil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Phil Arts. Semangat, juang, berkarya. Thank you. Models popping bottles.